Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Endang Supriyadi, tentunya di Endang Supriyadi Channel. Nah, hari ini ikutin gua nih, gua mau hunting ke daerah Pantura, ke pelabuhan Patimban. Nah, kita jalan-jalan nih di sana di Patimban, ada apa gerangan. Ini perjalanan masih start dari rumah menuju wilayah Patimban. Sekarang ini lagi konsentrasi mencari jejak di Patimban itu, misteri apa yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Endang Supriyadi, tentunya di Endang Supriyadi Channel. Nah, pada malam hari ini saya berada di kawasan Pelabuhan Internasional Patimban. Ini ditempatkan oleh pemerintah di suatu lokasi tempat di mana masyarakat dapat melakukan aktivitas usaha. Nah, kemudian di sebelah sana tuh itu adalah bibir pantainya, di mana di lokasi ini sudah tidak ada bangunan-bangunan. Sebelah sana itu pantai gitu. Nah, ini adalah warung-warung yang dulu sebelum ada Pelabuhan Internasional Patimban. Warung-warung ini sampai hari ini masih ada, berada di wilayah ini. Nah, tentunya ini masih dalam proses pengerjaan. Nah, ini agar masyarakat Kabupaten Subang segera menampilkan kemampuan juga keahlian agar ketika Patimban ini sudah siap dioperasikan, kita sebagai masyarakat Kabupaten Subang sudah mempersiapkan diri, skill dan kemampuan untuk bagaimana kita bersaing, mempertaruhkan keahlian dan mencari rezeki di pelabuhan nasional Patimban ini gitu. Nah, ini kawan-kawan nih, tuh, kelihatannya masih banyak kendaraan berat, masih banyak material-material yang berserakan di wilayah ini. Ini masih dalam proses pengerjaan. Nah, itu jalan. Nah, ini masih area area pengerjaan ini untuk konstruksi jalan, jembatan dan lain sebagainya. Ini di area ini juga dijaga oleh pihak security. Jadi untuk ke wilayah-wilayah tertentu, untuk masuk ke wilayah pelabuhannya itu tidak sembarangan. Setiap orang masuk ke sana itu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kepala KSOP. Nah, itu kawan-kawan semua tuh. Jadi konstruksinya masih banyak di wilayah ini. Ini masih dalam proses pengerjaan. Semoga dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan internasional ini segera cepat selesai dan dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Subang. Dari sektor perekonomian juga merekrut banyak tenaga kerja untuk masyarakat Kabupaten Subang khususnya. Jadi harapannya semoga dengan kehadiran Pelabuhan Patimban Internasional ini memberikan dampak positif baik kepada masyarakat maupun kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Subang, agar Kabupaten Subang ini menjadi daerah yang
lebih maju untuk mengejar atau menyetarakan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Teman-teman, pada malam hari ini saya berada di kawasan Pelabuhan Internasional Patimban. Nah, kebetulan ini dulu sebagai kawasan kelapaan dikenalnya. Nah, sekarang saya lagi enjoy nih di warung kelapaan kawasan Patimban, mau ngobrol-ngobrol. Nah, Mas, boleh memperkenalkan diri, nama Mas siapa? Udin. Mas Udin ya? Mas Udin sudah berapa lama tinggal di kawasan kelapaan ini? Kalau pindahan dari Demak 2 tahun di sini. 2 tahun. Nah, terus itu berjualan di sini dari sejak kapan? 2 tahunan. Hampir 2 tahunan ya. 2 tahun. Nah, terus dengan adanya kawasan Pelabuhan Patimban, dari sebelum ada sampai sekarang ada, itu adakah perubahan-perubahan omset dagang yang Mas geluti ini? Ya ada sih, ada. Jadi perubahannya seperti apa? Ya semacam orang kantor bisa minum kelapa atau apalah kayak gitu sih. Jadi omsetnya lebih rame. Lebih ramai sih, Pak. Nah, kemudian ini kan setelah Pelabuhan Patimban ini finishing, ini ada kemungkinan tempat ini akan digusur menjadi kawasan-kawasan strategis penyangga bisnis. Ini nanti pindahnya ke lokasi mana nih si Mas ini dagangnya? Kalau lokasi sih belum tahu. Tapi ini pasti warung-warung semua yang di sini pasti digusur sih, Pak. Digusur semua ya. Digusur semua. Nah, kemudian harapan si Mas ini dengan adanya Pelabuhan Patimban ini kan pasti akan cukup ramai, cukup mendatangkan banyak orang ya, baik dari domestik maupun mancanegara. Nah, tentunya orang-orang yang datang ke sini itu selain berbisnis juga ada yang berwisata gitu ya. Tentu akan membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, harapan si Mas seperti apa nih dengan adanya Pelabuhan Patimban ini? Ya kalau harapan sih biar apa ya, dampaknya kan positif aja lah, jangan negatif kayak gitu. Yang penting kita masyarakat Patimban bisa kerja semua, tolonglah yang dipenting-pentingin orang-orang lokal sini terutama, biar semua kerja gitu kan. Nah, ini kan si Mas sekarang ini profesi sehari-harinya dagang atau ada pekerjaan lain di lokasi proyek atau bagaimana? Ya ada sih, Pak. Ada. Kerja apa sekarang yang Mas geluti di lokasi proyek? Main bambu sih, Pak. Oh, main bambu ya. Nah, jadi kita mengisi bambu semacam itu. Nah, kemudian dari sudut permodalannya apakah dari kita sendiri atau memang kita bentuknya ngirim barang lalu dibayar oleh pihak kontraktor atau bagaimana? Modal sendiri, Pak, kita masukin ke PT-PT gitu. Nah, biasanya kalau pengiriman bambu seperti itu kebanyakan untung atau rugi yang diderita oleh pihak masyarakat yang bekerja sama seperti itu? Kebanyakan sih untung sih. Untung ya. Kebanyakan untung. Nah, terus ini kan yang dijajakan di warung si Mas ini bermacam-macam ya, ada kopi, ada makanan-makanan ringan, nah, sarimi dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat tempat ini benar-benar tergusur, tentunya si Mas juga kan punya bayangan tempat nih. Kira-kira di lokasi mana yang sudah menjadi bayangan bahwa warung ini nanti akan dipindahkan sebagai sarana usaha si Mas? Kalau bayangan sih belum ada sih, Pak. Belum ada, jujur belum ada. Belum ada Belum ya. ada. Jadi upaya-upaya si Mas nih, terutama ke pemerintah daerah gitu ya, atau di lingkungan desa Patimban ini, pemerintahan desa tentunya, adakah minta bantuan kepada aparat desa setempat bagaimana nasib si Mas ketika ini benar-benar tergusur? Kan mesti ada lokasi tempat untuk berusaha si Mas ke depannya seperti apa? Ya kalau bisa, kalau sebagai orang kecil ya dari kepala desa maupun apalah
oh tolonglah minta bantunya gitu kan, minta bantuan disediain tempat-tempat lahan yang kosong gitu kan, minta tolong intinya gitu. Ya harapannya berarti masyarakat ini agar situasi Pelabuhan Patimban ini dapat menguntungkan baik dari aspek tenaga kerja Iya. gitu ya, maupun membangkitkan perekonomian masyarakat terutama dalam usaha kecil dan menengah gitu. Nah selama ini si Mas ini sudut permodalan berdagang ini apakah memang bentuknya modal swadaya sendiri atau dibantu oleh koperasi atau seperti apa? Swadaya sendiri Pak. Dari modal Dari sendiri. modal sendiri. Nah terus ini kan situasi dari kelapaan ini untuk berbelanja ya, alat-alat kebutuhan yang pengunjung datang ke sini, kopi, makanan ringan dan lain sebagainya, itu belanjanya itu setiap hari atau memang per berapa kali setiap bulannya? 2 hari sekali, kadang 1 hari sekali, kalau ramai ya 1 hari sekali belanja kayak gitu. Nah omsetnya ya, jadi sebelum adanya pelabuhan tentu kan si Mas punya gambaran omset per harinya gitu ya, per harinya atau rata-rata per bulannya, dibanding dengan ketika adanya proyek. Saat ini kan proyek lagi berjalan gitu. Nah jadi omset itu rame sebelum adanya kegiatan proyek Pelabuhan Patimban atau memang rame pada saat ini? Ya, kalau dibilang gimana Pak ya? Kalau dibilangnya sih susah Pak, kalau bilang mah. Ya waktu lockdown ini Pak, waktu lockdown lah, ya, waktu ada corona beda jauh penghasilan pun. Sebelum ada corona sih lumayan sih Pak. Kalau sekarang mah nggak nentu, sekarang seperti terus gitu kan. Nah terus harapannya kepada pemerintah ini mohon disampaikan juga, ini kan situasi pandemi COVID-19 juga sudah pasti mempengaruhi ya Mbak. Iya. Jangankan pengusaha-pengusaha yang sifatnya pengusaha kecil menengah gitu ya, pengusaha yang sifatnya berskala besar juga sangat berpengaruh terhadap dampak ekonomi gitu. Nah sekarang harapannya dengan situasi COVID seperti ini untuk mendorong ekonomi mikro yang Mas jalankan ini, sebetulnya harapan apa sih yang dimohonkan kepada pemerintah daerah khususnya? Nggak bisa ngomong lah. Ya barangkali kan begini, pemerintah itu kan bisa saja memberikan bantuan modal dalam arti bunga yang ringan gitu melalui kelompok usaha kecil dan menengah dari Kementerian Koperasi misalnya. Nah selama ini para pedagang di sini apakah memang sifatnya personal sendiri-sendiri atau memang ada semacam kelompok usaha yang tergabung dalam suatu kelompok koperasi dan lain sebagainya? Sendiri semua. Oh sendiri-sendiri, jadi termasuk permodalan juga Iya. sendiri gitu ya. Sendiri. Sistem di sini nggak ada koperasi atau semacam apa lah. Sendiri. Ya udah Mas, terima kasih ya atas bincang-bincangnya. Semoga harapan Mas ketika ada Pelabuhan Patimban ini ke depan mempunyai tempat yang layak untuk berjualan masa depan dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga menyokong perekonomian Mas pribadi dan keluarga. Oke, terima kasih ya Mas ya atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.